Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dengan bulan yang agung, Syahrul Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, kitab yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang melaksanakan ibadah saum pada bulan ini sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang dapat meningkatkan keimanan dan kesolehannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita awali khutbah ini dengan khatib menyampaikan wasiat kepada kita semua agar kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan mengenai esensi dan hakikat dari din. Satu penjelasan yang sebetulnya tidak mudah, tidak gampang untuk disampaikan dan dideskripsikan, karena bangunan Islam adalah satu bangunan sistem kehidupan yang lengkap dan komprehensif. Tapi kemudian Rasulullah SAW menjelaskannya dengan satu kalimat. Rasulullah mengatakan, ad-dinun nasihat, din itu adalah nasihat. Qulna, para sahabat berkata, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Din itu adalah nasihat agar kita beriman kepada Allah, kepada Rasul-Rasulnya, kitabnya, dan juga untuk memberikan menjadi nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin dan juga nasihat bagi umat pada umumnya.
Kata nasihat yang sudah menjadi bahasa kita secara harfiah artinya adalah membersihkan, memurnikan. Kalau di dalam kamus dijelaskan seperti pada kalimah nasahal asal, membersihkan madu. Karena madu pada awalnya masih bercampur dengan benda-benda yang lain, maka agar dapat diminum menjadi minuman yang sehat, maka kemudian dibersihkan sehingga menjadi madu yang murni. Nasahal asal. Secara demikian, din itu tidak lain adalah nasihat dalam pengertian untuk memurnikan akidah, untuk memurnikan ibadah, memurnikan niat ibadah kita agar sesuai dan betul-betul karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum dapat dikatakan keberagamaan kita semua sangat ditentukan sampai sejauh mana kita menyiapkan, melapangkan diri kita dan hati kita menerima untuk diluruskan, untuk dimurnikan akidahnya. Dan orang yang beragama juga adalah mereka yang berani dengan ikhlas secara bertanggung jawab untuk memberikan nasihat, untuk meluruskan penyimpangan, untuk memurnikan kekotoran akidah. Memberikan nasihat dalam konteks ini antara menerima dan memberi nasihat, dua-duanya memiliki tantangan dan sama-sama beratnya. Bahkan Rasulullah SAW ketika pertama kali beliau itu berdakwah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Rasulullah untuk memberikan nasihat, memberikan peringatan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan, berilah nasihat orang-orang yang terdekat dengan kamu. Memberikan nasihat kepada yang terdekat jauh lebih sulit ketimbang yang jauh dari kita. Memberikan nasihat yang ilmunya di atas kita itu juga memiliki tantangan tersendiri. Memberikan nasihat sebagai esensi dari din, dari agama kepada mereka yang memiliki kekuasaan itu juga sangat berat. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Fir'aun dan memberikan nasihat agar Fir'aun itu tidak sewenang-wenang. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Datangilah Fir'aun karena dia itu penguasa yang sewenang-wenang, yang tawar. Nabi Musa alaihissalam merasa keder karena dia adalah penguasa dan bukan sembarang penguasa, dan dia adalah mantan ayah angkatnya. Maka Nabi Musa alaihissalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi israh li sadri. Ya Allah, israh li sadri, ringankanlah dada ini terasa sesak untuk menyampaikan nasihat kepada Fir'aun. Wa yassir li amri, ya Allah, ringankanlah untuk urusan ini karena ini adalah urusan yang berat. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan ya Allah, bukalah ikatan yang menjadikan lidahku ini keluh untuk menyampaikan kebenaran di depan Fir'aun. Yafqahu qawli, agar dia dapat menerima, dapat memahami apa yang aku sampaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk memberikan sebuah ilustrasi bagaimana nasihat itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam mewujudkan kehidupan yang islami, masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan esensi dari din. Saya ingin menyampaikan satu ilustrasi dalam episode keemasan Islam pada era kekhalifahan di Andalus. Islam hadir selama 700 tahun, dan kehadiran Islam di Andalus itu bukan hanya hadir biasa, tapi menjadi penerang seluruh dunia. Ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Para ulamanya memiliki kaliber yang tidak hanya berkaliber lokal, tapi kaliber internasional. Bahkan warisannya juga bisa dibaca sampai sekarang, semacam tafsir Al-Qurtubi atau Al-Muhallanya Ibnu Hazm. Keemasan Islam ketika itu bukan manusianya berhati malaikat karena sesuatu yang mustahil, tapi salah satu penyebabnya adalah karena para ulamanya berani dengan ikhlas untuk menyampaikan nasihat yang merupakan esensi dari agama kepada pemimpinnya sekalipun, kepada khalifah sekalipun.
Ketika itu hiduplah pada satu episodenya dipimpin oleh Khalifah An-Nasir, dan pada saat yang sama hidup seorang ulama Rabbani yang bernama Syekh Munzir bin Sa'id. Ketika itu Khalifah Abdurrahman An-Nasir, beliau sedang sibuk menata kota Qurtubah, kota Cordoba. Beliau membangun bangunan di tempat-tempat yang strategis karena saking sibuknya sudah lama beliau tidak sempat ikut suatu jamaah. Ini sangat meresahkan bagi Syekh Munzir bin Sa'id karena beliau adalah pemimpin umat, pemimpin Islam, khalifah Islam. Beliau sangat khawatir ketika pemimpinnya itu sudah memunggungi perintah Allah Subhanahu wa taala. Khawatir rahmat Allah akan tertahan. Tidak sampai di situ. Saking sibuknya beliau sudah 3 kali Jumat tidak tampak di masjid. Ini sangat mengkhawatirkan Syekh Munzir bin Sa'id. Alhamdulillah, pada Jumat yang keempat Khalifah Abdurrahman An-Nasir hadir ikut sholat Jumat. Kesempatan ini tidak disia-siakan. Beliau gunakan mimbar Jumatnya secara penuh tanggung jawab dan dengan ikhlas menyampaikan nasihat yang merupakan esensi dari din. Tidak jauh daripada rasa benci, tidak ada sedikit pun datang dari kebencian. Beliau sampaikan beberapa ayat di dalam surat Asy-Syu'ara. Atabnuna bikulli ri'ain ayatan ta'bathun. Apakah kalian terus-menerus akan membangun di tempat-tempat yang tinggi? Wa tattakhiduna masani'a 'ala allakum takhludun. Dan kalian membangun, mendirikan benteng-benteng agar kalian kekal memegang kuasa. Wa idza batastum jabbarin. Apabila satu saat kalian harus memakai hak milik rakyat, kalian mengambilnya dengan zalim. Fattaqullaha wa ati'un. Takwalah dan taatlah kepadaku. Setelah selesai Jumat, semua yang hadir sadar betul bahwa itu ditujukan secara khusus kepada Khalifah An-Nasir. Termasuk Khalifah sendiri merasa bahwa beliau sedang dinasihati. Beliau bertanya, meminta pendapat kepada putranya Al-Hakam. Al-Hakam, anakku, bagaimana pendapatmu khutbah Syekh Munzir bin Sa'id yang tadi? Jawaban Al-Hakam adalah jawaban standar pada umumnya ketika kita dikritik. Siapapun itu susah untuk menerima, untuk mendapatkan kritik, apalagi yang sedang memegang kuasa, termasuk kita semua. Kata Al-Hakam, ayah, khutbah yang tadi sungguh meresahkan. Sebaiknya Syekh Munzir bin Sa'id tidak lagi menjadi khatib Jumat kita, tidak lagi menjadi ulama kita. Tapi yang menarik adalah respon dari Khalifah An-Nasir. Anakku Al-Hakam, kamu salah besar, kamu keliru besar. Itulah sebenar-benarnya ulama. Beliau menyampaikan nasihat kepada siapapun, karena itu adalah esensi dari din, termasuk menyampaikan kepada ayahmu sendiri yang diamanahi sebagai pemimpin. Kamu keliru besar. Itulah seharusnya ulama itu seperti itu. Dan ayahmu ini memang salah sebagai pemimpin. Aku terima nasihat yang disampaikan oleh Syekh Munzir bin Sa'id. Kamu keliru besar. Oleh karena itu aku titip kepada kamu, dan mungkin suatu saat kamu akan menggantikan posisi ayahmu ini, untuk tetap Syekh Munzir bin Sa'id sebagai imam kita, sebagai ulama kita yang memberikan nasihat, sebagai khutbah Jumat kita, sebagai imam salat kita. Bal yusalli bin nas hayatana wa hayatahu, insyaallah. Tetaplah dia harus mengimami salat kita selama ayahmu hidup dan pada satu saat kelak ketika kamu memimpin umat ini. Bal yusalli bin nas hayatana wa hayatahu, insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah
khutbah Jumat yang dalam tanda kutip menghebohkan ketika itu. Syekh Mundir bin Said memberikan nasihat yang secara langsung ditujukan kepada Khalifah Abdurrahman An-Nasir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan takdirnya. Berlangsung kemarau yang sangat panjang. Kemarau yang luar biasa. Ternak-ternak mati, pertanian juga gagal, masyarakat kesulitan akses untuk air. Pada situasi seperti itu, tidak ada seorang pun termasuk pemimpin, termasuk Khalifah An-Nasir, jangankan untuk menurunkan hujan, bahkan untuk menciptakan satu tetes air pun juga tidak mampu, apalagi menurunkan hujan. Karena kapan hujan turun itu sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang rahasianya tidak diberikan kepada manusia. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits. Sesungguhnya ada di tangan Allah kapan kiamat itu tiba dan kapan hujan itu diturunkan. Khalifah An-Nasir tahu betul, tahu persis, satu-satunya kunci untuk membuka pintu langit agar hujan ini turun adalah dengan sholat istisqa. Akan tetapi Khalifah An-Nasir bukan tidak tahu, bukan tidak mampu untuk mengimami sholat istisqa. Akan tetapi dia merasa tangannya terlalu berat untuk diangkat tinggi-tinggi memohon kepada Allah. Karena tangannya ini pernah tidak diangkat untuk takbir. Dia meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur. Dia juga bahkan meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Tangannya ini sempat 3 kali berturut-turut tidak diangkat untuk takbir. Sekarang tiba-tiba dia harus mengangkat tinggi-tingginya tangan kepada Allah, memohon agar turunkan hujan. Sungguh dia tidak mampu, malu rasanya. Maka dia mengutus ajudannya untuk menemui Syekh Mundir bin Said. Sudilah kiranya Syekh Mundir mengimami sholat istisqa. Maka datanglah utusan khalifah menghadap Syekh Mundir bin Said. Begitu datang, Syekh Mundir bertanya dulu, bagaimana kabar Khalifah An-Nasir sekarang? Maka diceritakanlah oleh orang yang paling dekat ini, asisten pribadi ini, ya Syekh, setelah saya menyampaikan nasihat dalam khutbah Jumat itu, jangankan sholat Jumat, jangankan sholat wajib, semua sholat sunat tidak ada yang dilewatkan oleh Khalifah sekarang. Bahkan tidak ada satupun malam yang tidak terlewat beliau itu untuk sholat malam, untuk qiyamul lail. Saya sendiri sering mendengar beliau itu berdoa dan mencucurkan air mata. Bahkan pada satu malam saya mendengar beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah kau turunkan azab kepada umatku ini karena kezaliman saya sebagai pemimpin, ya Allah. Biarkanlah azab itu tertimpa hanya kepadaku, jangan kepada rakyatku, ya Allah. Demi mendengar perubahan sikap yang luar biasa dari pemimpinnya, terharu Syekh Mundir bin Said. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala punya pemimpin seperti ini. Akhirnya Syekh Mundir bin Said menyanggupi untuk mengimami sholat istisqa. Dan sebelum pergi itu ajudannya, kata Syekh Mundir bin Said, sampaikanlah buah tangan aku untuk Khalifah An-Nasir. Tapi buah tangan ini bukanlah berbentuk barang, tapi satu baris syair, satu baris puisi yang diabstraksi tampaknya dari firman Allah. Lau amana ahlal qura wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya beriman dan bertakwa penduduk satu negeri, apalagi para pemimpinnya, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, niscaya Allah akan membuka pintu-pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Beliau abstraksikan, beliau kristalisasi ayat itu dalam sebaris syair, sebaris puisi yang dihadiahkan kepada khalifah. Demikian bunyi syair itu. Ihmilil matara ma'ak,
bawalah hujan bersamamu ke hadapan khalifahmu, hai ajudan. Idza khasya'a jabbarud dunya, apabila tunduk, takut, taat pemimpin dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad rahima jabbarus sama, maka Allah sang pemimpin langit pasti bakal menurunkan rahmatnya. Sebaris puisi yang luar biasa yang dia tulis dengan keluar dari hati yang sangat ikhlas, sebagai sebuah bentuk syukur memiliki pemimpin yang ketika dinasihati dia membuka lapangnya. Yahmilil matara ma'ak, bawalah hujan bersamamu ke hadapan khalifahmu. Idza khasya'a jabbarud dunya faqad rahima jabbarus sama. Apabila pemimpin dunia tunduk, taat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sang penguasa langit, sang pemimpin langit pasti bakal menurunkan rahmatnya. Rahmat Allah tergantung ketaatan umatnya, tergantung juga ketaatan para pemimpinnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba-hamba Allah yang menjadi kunci turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita memiliki pemimpin juga yang menjadi kunci turunnya rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua harus membuktikan sebagai orang-orang yang mengklaim, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama, esensi dari din adalah nasihat. Maka buktikanlah pemahaman kita sebagai orang yang beragama dengan membuka diri untuk dinasihati, untuk diluruskan manakala bengkok, untuk dibersihkan maka manakala kita kotor. Ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Setelah salat istisqa ini, tidak lama kemudian Allah menetapkan takdirnya, turunlah hujan di seantero kutubah. Semakin takutlah Khalifah An-Nasir untuk coba-coba lagi dia mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah lagi dia meninggalkan suatu jamaah, tidak pernah lagi juga apalagi dia meninggalkan sholat Jumat. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadikan diri kita sebagai orang yang siap menerima nasihat sebagai esensi dari dinul Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa min du'ain la yusma'u wa min qalbin la yakhsha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.